Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Trisno Drive On Channel. Dan di video kali ini, sehubungan kita ada keperluan untuk ke Pangkalan Balai, kita akan menyusuri Jalan Palembang Betung, tepatnya dari kawasan Jalan Talang Betutu Lama Palembang, menuju ke arah Pangkalan Balai yang berada di wilayah Banyuasin. Seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya, supaya channel ini semakin berkembang dan terus menghadirkan liputan perjalanan menarik lainnya seputar jalan raya, tol, dan kondisi lalu lintas terkini di Sumatera Selatan. Oke teman-teman, sekarang kita mulai perjalanan kita. Saat awal perjalanan dari kawasan Talang Betutu Lama ini, kondisi jalan masih cukup lancar. Arus kendaraan terlihat ramai namun masih bergerak normal. Di jalan ini terlihat aktivitas masyarakat di siang hari ini, mulai dari kendaraan pribadi, motor, hingga kendaraan angkutan barang yang memenuhi ruas jalan ke arah luar dan dalam. Cuaca hari ini juga cukup cerah teman-teman. Langit terlihat terang dan suhu terasa cukup panas di siang hari ini. Kita terus melanjutkan perjalanan menuju arah Jalan Nasional Palembang Betung. Dan benar saja teman-teman, begitu kita mulai masuk ke ruas utama Jalan Nasional Palembang Betung, kondisi lalu lintas langsung berubah drastis. Di depan kita sudah terlihat antrean kendaraan yang cukup panjang, didominasi oleh mobil-mobil truk besar yang berjalan sangat pelan. Kemacetan di ruas ini memang sudah cukup sering terjadi, apalagi untuk jalur Palembang menuju Betung, yang menjadi salah satu jalur utama distribusi kendaraan barang dan logistik menuju berbagai daerah di Sumatera. Di depan terlihat truk-truk besar mulai memenuhi hampir seluruh badan jalan. Ada truk tangki, truk kontainer, hingga kendaraan angkutan material yang membuat arus lalu lintas tersendat cukup parah. Kita coba terus menyusuri kemacetan ini teman-teman. Motor berjalan perlahan di sela-sela kendaraan besar. Bahkan beberapa kali kita harus ikut masuk ke bahu jalan untuk tetap bisa bergerak maju. Kondisi di sini benar-benar terasa panas karena cuaca yang panas ditambah dari pantulan aspal dan asap kendaraan besar. Bisa teman-teman lihat sendiri di depan sana antrean kendaraan masih panjang dan belum terlihat ujungnya. Banyak pengendara motor juga memilih berjalan di sisi bahu jalan demi menghindari kemacetan total. Perjalanan seperti ini memang cukup menguras tenaga, apalagi di siang hari dengan cuaca panas seperti sekarang. Ditambah lagi debu dan asap kendaraan truk yang cukup tebal membuat perjalanan jadi semakin menantang. Namun beginilah kondisi nyata Jalan Nasional Palembang Betung saat arus kendaraan sedang padat. Jalur ini memang menjadi salah satu titik kemacetan yang cukup terkenal di Sumatera Selatan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dan melihat sampai sejauh mana kemacetan ini.
Setelah cukup lama bertahan di tengah kemacetan, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jalur alternatif teman-teman. Walaupun harus sedikit memutar, namun daripada terjebak terlalu lama di kemacetan panjang seperti ini, akhirnya kita memilih menuju ke arah akses kendaraan untuk proyek jalan tol Palembang-Betung. Dan sekarang kita mulai keluar dari jalur utama nasional menuju jalan alternatif. Kondisi di jalur ini jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Arus kendaraan juga tidak terlalu ramai, sehingga perjalanan terasa lebih santai. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Di beberapa titik jalan ini terlihat area perkebunan dan lahan terbuka khas wilayah Banyuasin. Suasana terasa lebih tenang dibanding kemacetan panjang tadi. Tidak lama kemudian akhirnya kita mulai mendekati jalan akses proyek menuju jalan tol Palembang-Betung.
Nah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki ruas tol. Begitu masuk ke jalan tol, suasana langsung berubah drastis. Jalanan terlihat jauh lebih lengang, permukaan jalan juga mulus, dan perjalanan terasa jauh lebih nyaman. Karena jalan tol ini masih dalam tahap proyek dan belum beroperasi, kita mencoba masuk untuk menghindari kemacetan di jalan nasional tadi. Di ruas tol ini kita bisa menjaga kecepatan kendaraan dengan lebih stabil. Pemandangan di kiri dan kanan jalan juga masih didominasi pepohonan dan lahan terbuka yang cukup luas. Jalan tol Palembang Betung ini memang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur nasional lama, terutama kendaraan logistik dan perjalanan jarak jauh menuju arah Jambi maupun Sumatera bagian utara. Perjalanan di atas tol terasa jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi antrean truk panjang ataupun kemacetan total seperti yang kita alami di jalan nasional tadi. Kita terus melaju menuju arah interchange Pangkalan Balai yang berada di kawasan Suaktape, Banyuasin. Dan sekarang, di depan kita sudah mulai terlihat area interchange Pangkalan Balai. Persimpangan tol ini menjadi salah satu titik penting yang nantinya akan menghubungkan jalur utama di wilayah Sumatera Selatan. Dari sini perjalanan terasa jauh lebih efisien dan nyaman dibanding jalur biasa, terutama untuk kendaraan yang ingin menghindari kepadatan lalu lintas di Jalan Nasional Palembang Betung. Alhamdulillah, akhirnya perjalanan kita kali ini sampai juga di kawasan interchange Pangkalan Balai dengan aman dan lancar. Perjalanan hari ini benar-benar memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas di jalur nasional Palembang Betung yang cukup padat oleh kendaraan besar, hingga akhirnya kita memilih jalur alternatif melalui jalan tol Palembang Betung untuk mempercepat perjalanan. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke luar tol, melalui jalan yang menuju ke arah Simpang Pulau Rimau dan menuju ke Pangkalan Balai nantinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus Trisno Drive On Channel dengan cara like, komen, share, dan subscribe-nya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.